closing statement saya ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Di halaman 9 itu dikatakan, bila engkau masih tetap juga mempertimbangkan komentar-komentar orang lain, wahai kekasihku, pasti engkau akan kehabisan energi terbuang sia-sia. Ya, bahkan akan mendistorsi kepribadianmu sendiri. Hidup ini tidak perlu terlalu banyak mempertimbangkan komentar-komentar orang lain. Mereka hanya berkomentar gombal kok. Ketika kamu butuh juga bantu enggak? Enggak kan? Ngasih duit enggak? Enggak kan? Ya udah, abaikan saja komentar orang itu. Ya, tetapi bukan berarti engkau menutup telinga secara total. Tetap saja engkau perlu pandangan orang lain. Tetapi kamu yang memilih siapa orang itu yang berwibawa, yang berbobot, yang layak untuk dimintai komentarnya. Itu perlu. Makanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ada seorang mengikuti program doktoral, ya S3, dia bawa naskahnya, dia datang kepada saya, minta dibaca, minta komentar saya. Itu benar. Iya kan? Oh, jangan saya dianggap sombong lagi. Jangan juga. Ya artinya jalurnya iya. Jangan komentar orang di jalanan. Ini kan karya akademis, macam orang di jalanan. Ya. Juga banyak orang yang mau menikah nanya kepada saya, Pak Kiai saya punya jodoh, punya pandangan, ada seorang perempuan saya cintai namanya ini, anaknya ini. Menurut Pak Kiai bagus enggak orangnya? Itu kan nanya komentar saya bagaimana, itu makanya ya. Saya mau dagang ini begini, ini mau buka toko sini, mau juga banyak bertanya. Ya, jadi ya artinya bahwa kalau kita tidak paham, cobalah bertanya kepada yang ahli. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tetapi tidak semua komentar orang di tengah masyarakat kamu tanggapi. Ya, saya sendiri dulu tahun 71-an ketika saya akan ke luar negeri, komentar orang masinis kok. Dah, sobut. Iya. Uangnya dari mana? Bisa apa sih? Ya itu komentar orang kan nggak ada urusan. Ya, bayangan waktu itu kan orang naik haji aja jual sawah 4 hektar kok. Yang kecil 4 hektar jual sawahnya. Iya, saya mau belajar luar negeri sekian tahun, dari mana duitnya? Nggak ada urusan kok. Aku nggak minta sumbangan apa. Jadi kalau engkau nanti terlalu mempertimbangkan komentar orang, akan bisa menimbulkan keraguan pada dirimu sendiri. Artinya maju mundur. Komentar, padahal komentar itu gombal semuanya itu. Abaikan aja. Yang penting kamu silakan ngitung sendiri. Kalau mau ingin komentar orang lain, carilah komentar orang yang ahli di bidangnya, yang bisa kamu manfaatkan. Itu kan persoalannya. Nah, kemudian yang kedua, aku sendiri seringkali, wahai kekasihku, menolak pikiran-pikiran orang lain. Bukan karena kesalahan-kesalahan substansinya, melainkan hanya karena saat disampaikan nada suaranya terdengar sangat menyebalkan. Kita ini sering ya, idenya bagus sebetulnya mah, tapi cara menyampaikannya dengan nada suara yang menyebalkan. Paham nggak? Dengan cara bertolak pinggang sambil melotot-melotot. Apa itu? Bid'ah itu. Kafir itu. Nabi tidak mencontohkan itu. Musyrik itu. Gimana lagi? Masa menyampaikan kebenaran dengan cara seperti itu? Jadi artinya penting. Memang qulil haqqa walau kana murran, sampaikan kebenaran sekalipun pahit. Tapi jangan pahit-pahit digelontorkan dong. Ya kan? Kalau obat anak-anak ya dibungkus dengan gula kan gitu. Pilnya ada manisnya kan.
tapi nggak pahit. Apa sih susahnya ngebungkus gula sedikit? Datangnya kamu baik-baik, assalamualaikum, ngetuk pintunya, assalamualaikum, tukang, ayo, terus ya cobalah, wahfid janahaika, pundakmu direndahkan kan, iya, nyuwun sewu, bilang dulu, mohon izin, ya, apa saya diperkenankan untuk menyampaikan pendapat. Kan santun. Jangan nyebelin tuh kadang-kadang. Jadi bukan kebenarannya, caranya yang nyebelin. Langsung datang, apa ini? Ini bidah nih, Nabi tidak melakukan ini. Musyrik semuanya nih. Kamu ini siapa sih? Sok jagoan. Iya. Kayak sok tahu pernah ketemu sama kanjeng Nabinya kapan? Iya, sama-sama nggak tahunya kok. Jadi artinya ini sudah pelajaran penting bahwa akhirnya kebenaran yang kita sampaikan tidak tersalurkan, betul nggak? Keburu ditolak karena apa? Cara kita yang menyebalkan itu. Memangnya enak disalahkan orang? Anda senang disalahkan? Anda suka dicaci maki? Kita kadang-kadang mendegur orang dengan cara baik saja masih tersinggung kok. Apalagi dengan kasar dan menyalahkan. Iya. Sebelum Anda datang ke sini di negeri ini, kami sudah beragama Islam kok, bukan jasa kamu kok. Betul nggak? Menyalah-nyalahkan semua orang itu. Ya itu persoalannya. Orang pendatang baru mengobrak-abrik semuanya salah, semuanya bidah, semuanya. Kita dari dulu juga diam-diam saja, kok nggak ada masalah. Iya kan? Iya. Jadi ini yang perlu saya tekan sekali lagi. Tolong dengan rasa cinta saya dan juga saya tidak menyalahkan siapapun. Ini lagi menerangkan kandungan sajak di halaman 9 bahwa saya gitu. Kita kan sering juga menolak. Ya kan, pikiran orang lain, bukan karena kesalahan substansinya, tetapi nada suara yang dipakai itu sangat menyebalkan gitu, caranya yang tidak sopan, ya dengan petang-tang peteng-teng, dengan matanya melotot kan gitu. Jadi begini, ini punten ya. Saya berpengalaman dalam hal itu. Bukan katanya, saya yang mengalaminya. Dimarah-marahin orang. Padahal maksud saya baik. Jadi yang begini, saya pernah melakukannya. Menyampaikan pesan-pesan kepada orang, tapi dengan bahasa saya yang menyebalkan. Saya yang melakukan. Bukan katanya ini nih. Ini lagi menegur diri saya sendiri. Ya. Seperti itu, jadi jangan salah paham bahwa itu saya yang melakukannya, ya dengan cara yang seperti itu. Sehingga apa yang terjadi selalu saya mendapat bantahan dari orang yang saya tegur, jangan menggurui saya, itu. Jangan menggurui, sakit kan? Berapa sih ilmumu? Iya kan, mondoknya berapa tahun sih? Akhirnya kan marah. Apakah seperti itu dikehendaki oleh Allah kita bertengkar? Ya enggak dong. Nah ilmu yang lebih tinggi lagi ingin sampaikan, ketika engkau akan menegur seseorang, cobalah lihat sorot matanya dulu. Orang ini layak ditegur atau tidak? Sekiranya Anda menduga tidak layak ditegur, sudah biarkan saja. Bukan tugas Anda. Daripada Anda bertengkar, ya udah biarkan saja seolah-olah Anda tidak tahu. Bisa nggak mengenali mata orang, sombong sama tidak sombong? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Kalau ngerokok ini ya, sombong nggak? Sombong. Ini. Lihatnya pakai lirikan mata. Gimana, Pak Toto?
kelihatan kok. Wong sobut gue engke sejen. Iya. Langkahnya tuh kelihatan sekali. Ya. Dengan gayanya itu. Kelihatan sekali. Kalau melihat orang tujuannya sombong, sebaiknya Anda nggak usah menyampaikan usulan-usulan, nggak usah menegur. Udah. Lakum dinukum. Masih muda. Terima kasih gitu aja. Terima kasih. Baik. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.